Selamat pagi semuanya, Ibu dan Bapak. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, ya, tidak kurang suatu apa. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dianisa, di mana tadi kita mulai melihat, ya, mengulik data, dan kemudian kita sampai pada beberapa angka analisis yang tentunya nanti perlu kita kaji bersama-sama apa maksudnya. Ya. Pada sesi ini kita melihat bahwa data tersebut perlu kita audit. Yang kita sebut audit itu kita selalu mengira bahwa audit itu adalah dilakukan oleh orang lain. Tidak, tapi bisa juga kita lakukan sendiri untuk melihat bagaimana pelayanan kita sudah berjalan. Ya. Ya, apa yang akan kita pelajari? Jadi di sini Ibu dan Bapak akan memaknai, ya, bagaimana angka-angka tersebut, ya, kemudian menilai data yang sudah terkumpul tersebut dan mampu nantinya menggali akar masalahnya. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Dianisa. Ini kemungkinan karena apa, kemungkinan karena apa. Nah, kalau kita tidak pernah menggali lebih lanjut kemungkinan-kemungkinan tersebut dan kemudian membuat perencanaan untuk memperbaiki pelayanan kita, maka kita tidak akan pernah memperbaiki. Oleh karena itu, ini di sini kita selain menganalisis, tapi juga menggali untuk kemudian nantinya akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Ya, ini secara garis besar bahwa membuat perencanaan langkah-langkah audit itu adalah kita tadi melihat data dari klasifikasi Robson tersebut yang tadi sudah dilakukan analisis, ya, Dr. Dianisa sudah menjelaskan. Kemudian kita lihat, ya, karena ini memang klasifikasi Robson itu untuk melihat bahwa prosentase bedah sesar itu memang masih rasional, ya, logis gitu, ya. Maka kita akan melihat satu persatu masing-masing kelompok tentang persentase tersebut. Kemudian apabila memang ada penyimpangan dari standar yang memang sudah ditetapkan, maka kita wajib melakukan penggalian akar masalah. Nah, di dalam penggalian ini atau audit ini ada 9 langkah, ya, dan saya kira tadi sangat sudah banyak disampaikan oleh Dr. Dianisa. Jadi ini kita lihat ulang, ya, kita lihat ulang apa yang kita lakukan. Mungkin nanti sekaligus supaya dikaitkan nanti dengan penggalian akar masalah, maka kita lihat langkah per langkah. Tadi Dr. Dianisa sudah mengatakan ada berapa 9 langkah, ya. Di sini juga penilaian rate EC ini kita kaji melalui 9 langkah. Langkah yang pertama itu adalah kita menilai angka sesar pada grup yang pertama, yaitu pada populasi ibu nulipara, janin tunggal, presentasi kepala, ya, tentunya yang aterem dan persalinannya spontan. Nilai rujukan Robson-nya adalah kurang dari 10%. Nah, kita menggunakan data tadi yang sudah disampaikan Dr. Dianisa. Kita lihat di sini rujukannya 10%, sedangkan angka di sini adalah 0%, ya. Jadi kita melihat yang kita lihat adalah presentase EC, ya, pada grup 1. Nah, grup 1 yaitu di kolom 5, ya. Kolom 5, ya. Nah, apabila nilainya kurang dari 10%, maka berarti itu sudah sesuai, ya. Nah, yang repot adalah apabila lebih dari 1 tadi yang disebutkan oleh Dr. Dianisa. Nah, mohon Ibu dan Bapak di sini ikut mencatat, ya, jadi supaya kita nggak bolak-balik slide-nya. Jadi untuk penilaian SC pada grup 1 ini
pada kasus simulasi di Sarjito ini adalah 0%, ya. Jadi ini sudah sesuai. Kita lihat langkah yang berikutnya. Yang kedua itu adalah kita melihat rate SC. Jadi pada populasi ibu nulipara janin tunggal presentasi kepala lebih dari 37 minggu ya, yang onset persalinan dengan induksi atau rencana SC sebelum onset persalinan. Jadi ini adalah nilai rujukannya adalah 20-35%. Nah, kita lihat pada tabel simulasi kita. Di kolom 5 ya, lihat presentasi SC pada grup 2. Kita lihat di sini 53,85%. Sedangkan tadi di dalam standarnya adalah 20-35%. Jadi lebih tinggi daripada standar. Nah, ini grup ini berarti nanti perlu kita lihat, kita gali. Kenapa kok terjadi peningkatan lebih tinggi dari angka yang ditetapkan oleh Robson ini. Kemudian yang berikutnya yang kita lihat adalah pada grup 3 ya. Jadi rate SC pada populasi ibu multipara tanpa riwayat SC yang di sini rujukannya adalah kurang dari 3%. Nah, kita lihat di sini persentase SC pada grup 3 ini 0%. Ya. Artinya kurang dari 3%. Artinya sudah sesuai dengan kriteria Robson. Artinya kalau seperti itu rumah sakit kita sudah sesuai nih untuk yang grup 3 ya. Jadi tidak perlu kita melakukan analisis lebih lanjut ya, penggalian akar masalah lebih lanjut. Jadi kita catat 0%. Grup yang berikutnya, langkah yang berikutnya adalah kita melihat rate SC pada grup keempat ya, yaitu populasi multipara tanpa riwayat SC, janin tunggal, preskep, ya, aterem, ya, dengan onset persalinan dengan induksi atau SC sebelum persalinan. Di sini standarnya adalah kurang dari 15%. Kita lihat masih di kolom 5 di grup 4. Nah, di sini angkanya lebih tinggi ya, 62,50%. Artinya di sini banyak ibu multipara ya tanpa riwayat SC ya. Ini yang terus kemudian ini dilakukan sesar. Nah, ini kemungkinannya perlu kita lakukan analisis lebih lanjut, analisis akar masalah. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya. Kemudian langkah berikutnya yang kelima yang kita lihat adalah menilai rate SC pada ibu multipara yang riwayat SC. Presentasi kepala dan aterem. Nah, di sini Robson memberikan standar antara 50-60%. Data di Sarjito seperti apa? Ternyata di sini 100%. Artinya di sini tinggi. Ya. Nah, kalau lebih tinggi seperti ini artinya kita memang perlu melakukan analisis akar menggali masalahnya apa. Jadi mudah-mudahan dengan sudah melihat 5 grup ini, Ibu dan Bapak memahami bahwa kalau ada ketidakcocokan dengan standar, berarti gampangannya kita harus menggali lebih lanjut, ya, menggali akar masalahnya lebih lanjut. Jadi ini untuk yang kelima ya, grup kelima. Berikutnya adalah yang keenam, melihat rate SC pada populasi ibu hamil kembar ya, termasuk dengan yang riwayat SC dengan standarnya adalah kurang dari 60% ya, atau sekitar 60% ya. Jadi kalau lebih sedikit ya enggak masalah, jadi sekitar 60%. Tapi kita lihat di sini data di Sarjito ini adalah 100%. Nah, berarti kalau misalnya 100% kita perlu melakukan analisis menggali lebih lanjut. Kenapa kok di sini lebih tinggi daripada standarnya?
Penilaian yang ketujuh adalah menilai essay rate pada populasi semua ibu hamil, janin tunggal, preskep, umur kehamilan kurang dari 37 minggu termasuk dengan riwayat essay. Ini sekitar 30%. Jadi ini pada kelompok grup 10 ya. Jadi yang kehamilan prematur ya, preterm ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini sekitar 35%, sedangkan angka di sini adalah 50%. Artinya lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi berarti kita perlu melakukan penggalian masalah ya, penggalian masalah kenapa kok terjadi angka yang lebih tinggi. Yang kedelapan, ya masih dua lagi. Yang kedelapan ini kita menilai kontribusi relatif essay pada grup 1, grup 2, dan grup 5. Grup 1 itu masih ingat Ibu dan Bapak, nulipara, hamilnya tunggal, preskep, aterem, ya, dan persalinan spontan ya. Kemudian kalau yang kedua nulipara juga, tunggal, preskep, aterem ya, dengan induksi ya, ataupun dengan sesar ya, sesar elektif ya. Jadi artinya kita lihat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 5. Standarnya yang diberikan di sini adalah sekitar 2/3 dari seluruh sesar. Jadi kita jumlahkan prosentase yang di grup 1, grup 2, dan grup 5. Grup 5 masih ingat tadi ya, dengan riwayat sesar ya. Jadi multipara, tunggal ya, aterem, preskep, dan dia dengan riwayat sesar. Jadi ini kita lihat totalnya di Sarjito ini kontribusinya adalah 32,14%. Artinya essay rate untuk ini bagus ya, masih di bawah dari standar. Standarnya adalah 66% ya. Jadi tidak lebih dari 66%. Jadi kita lihat ini bagus di langkah ke-8 sehingga kita mungkin untuk ketiga hal tersebut kita tidak perlu melihat lebih lanjut ya. Yang sebetulnya yang paling banyak, mohon maaf, kok jadi kayak gini. Saya ulang share screen-nya. Ya, ini ya kalau kita lihat di sini ini kan adalah kelompok orang-orang yang memang menjalani essay ya. Kalau misalnya terlalu tinggi maka di sini tulisannya di sini disebutkan kita harus fokus pada grup 1. Grup 1 tadi ya nulipara, janin tunggal ya dengan kehamilan aterem dan persalinan normal ya. Nah, kita harus perhatikan pada ini apabila memang tinggi ya, sehingga harus kita lihat lebih lanjut. Nah, yang penilaian yang terakhir adalah menilai rate essay pada ibu multipara ya, riwayat essay, janin tunggal, preskep, dan umur kehamilan lebih dari ya aterem ya. Jadi kita melihat yang kelompok kembali ke kelompok 5, kontribusi relatif essay grup 5 terhadap total essay ya. Kalau kita lihat di sini jika terlalu tinggi maka ada peningkatan essay ya di grup 1 dan 2 pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi artinya untuk melihat kalau misalnya di angka ini memang tinggi maka kemungkinan pada tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali nulipara yang memang mengalami sesar sehingga di sini VBAC rate-nya juga mungkin kecil ya sehingga sesarnya lebih tinggi ya. Jadi lebih banyak yang dilakukan sesar ya. Nah, ini kalau kita lihat angkanya 7,14% ya. Yang tentunya kalau misalnya rate-nya kalau menunjuk apabila rate essay-nya ini lebih tinggi maka tentunya VBAC-nya yang kurang banyak diupayakan ya. Baik, nah dari situ kita bisa melihat 9 rate tadi
tadi kan ada yang perlu kita gali, ada yang sudah baik. Nah, saya minta tadi untuk mencatat ya, misalnya pada yang grup 1, yang pertama tadi, ini melihat angka presentasi pada kelompok 1, tadi di Sarjito 0% ya. Jadi artinya di situ bagus ya. Nah, kalau misalnya tinggi, maka itu tidak bagus ya. Saya kira di sini yang perlu dilihat ya. Yang kedua misalnya lihat presentasi esai pada grup 2 ya. Grup 2, nah tadi nilainya adalah 53%. Rujukan Robsonnya kurang dari 35%. Artinya kalau lebih banyak berarti banyak sesar yang terencana ya. Nah, di situ baru kita menggali lebih lanjut. Kenapa gitu ya? Jadi adanya mungkin kesalahan kebijakan tentang clinical pathway assay ya. Mungkin juga karena pengambilan keputusan yang kurang tepat bisa saja ya. Tapi kalau kita lihat di sini Sarjito karena sebagai tertiary care, maka di sini memang Sarjito banyak menerima kasus-kasus rujukan yang memang diharuskan untuk dilakukan essay terencana ya, sehingga banyak ibu-ibu nuli para ya yang mungkin sudah dalam posisi patologis ya untuk datang ke Sarjito. Nah, begitu juga dengan grup-grup yang lain, ini kita lihat ya, misalnya pada yang grup 3 tadi 0%, nah karena 0% ya berarti kita ini sudah sesuai ya. Kalau misalnya lebih dari 3%, maka kita perlu mengidentifikasi masalahnya apa, kenapa kok bisa tinggi. Ya. Contoh yang lain misalnya pada kelompok 5 ini ya, kelompok 5 tadi berkali-kali kita sebutkan karena kaitannya dengan VBAC ya. Ini di sini kelompok 5 itu di Sarjito 100%. Padahal rujukannya adalah sekitar 60%. Nah, artinya di sini perlu ada penggalian lebih lanjut ya. Di sini memang Rumah Sakit Sarjito sebagai vaskes tersier banyak rujukan dengan kasus mungkin akreta ya, dengan riwayat EC yang mengharuskan untuk memang dilakukan tindakan sesar ya, sehingga tidak dilakukan VBAC, nilai angka VBAC-nya tidak tinggi misalnya begitu. Jadi artinya ini perlu kita lakukan penggalian masalah. Demikian juga misalnya tadi yang di grup 8 ya, grup 8 tadi kan di sini 100% ya angkanya ya, berarti tinggi ya, tinggi. Nah, mungkin juga karena kenapa kok di Sarjito tinggi? Nah, ini bisa saja yang masuk ke situ adalah kasus kehamilan gemeli yang memang sudah berisiko ya, yang mengharuskan memang mau tidak mau dilakukan sesar, atau mungkin adanya populasi ibu-ibu hamil yang datang ke situ adalah yang pasien IVF ya, sehingga yang memang ingin dilakukan persalinan bedah sesar ya. Di sini 100% angkanya kan lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya kita lihat lagi adalah misalnya pada grup 10 ini ya, pada grup preterm di situ juga nilainya angkanya berapa tadi 50% ya. Nah, tentunya itu lebih tinggi ya daripada data yang datanya Robson nih, harusnya sekitar 30% ya. Nah, untuk itu kan perlu kita gali kenapa? Kenapa kok lebih tinggi ya? Juga yang lain ini kalau kita lihat kontribusi relatif ya, di mana di sini standarnya 66% atau 2/3, ternyata di Sarjito itu 32,14, berarti dia masih bagus ya. Mungkin di sini artinya untuk hal tersebut tidak perlu kita gali lebih lanjut. Nah, yang lain misalnya ini juga begitu ya, kontribusi grup 5 ya di yang VBAC ini ternyata di situ 7,14% ya, jadi kurang dari itu. Jadi apabila seperti itu berarti perlu kita lihat lebih lanjut. Kalau kurang berarti sudah
baik ya. Nah, dari situ bagaimana caranya kita menggali? Menggali tentunya bisa kita kaitkan dengan penyebab berbagai macam, karena penyebab itu bisa macam-macam, bisa yang berasal dari orang tersebut, bisa berasal dari keluarganya, masyarakat, petugasnya, bisa karena rumah sakitnya, atau karena kebijakan yang umum ya, yang kaitannya dengan kebijakan misalnya BPJS, peraturan di Kementerian Kesehatan ya, pelayanan kesehatan secara umum misalnya tentang rujukan ya. Jadi itu macam-macam ya problemnya. Nah, oleh karena itu memang dalam mengidentifikasi akar masalah kita perlu melihat keempat-empatnya ya, berdasarkan masalah yang kaitannya dengan pasien dan keluarga, petugas kesehatan, manajemen rumah sakit ataupun kebijakan pelayanan kesehatan. Nah, caranya sebetulnya sangat logis dan sangat mungkin kalau terbiasa ya, ini sudah menjadi hal yang mudah kita lakukan. Karena sebetulnya caranya menggali itu ya kita seperti bertanya ya, bertanya. Makanya di sini konsepnya 5 mengapa atau kenapa ya. Kenapa ya terjadi hal ini? Kenapa kok misalnya kenapa kok saya gemuk misalnya? Itu kan problemnya saya gemuk. Kenapa? Oh, karena makannya mungkin kalorinya terlalu banyak. Lah kenapa? Karena mungkin jam makannya terlalu tidak pernah diatur. Kenapa kok jamnya tidak diatur? Jadi artinya kita bertanya, kenapa sampai kita mentok. Jadi tidak ada jawaban lagi. Ya memang sudah seperti itu. Jadi artinya kalau kita tidak bisa lagi ada pertanyaan mengapa tidak ada jawaban lagi, itu artinya itu adalah akarnya ya, akar masalah. Dan memahami akar masalah itu sangat penting karena ini nanti berkaitan dengan rekomendasi apa yang harus kita perbaiki. Penyelesaian masalahnya itu harus seperti apa ya. Nah, ini sebagai contoh saja, misalnya tadi dalam kasusnya yang data simulasi Sarjito, salah satunya adalah tentang kehamilan pretermnya kan ya masih tinggi ya di situ. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi masalahnya bisa karena macam-macam, bisa yang berkaitan dengan kebijakan, manajemen, petugas ataupun pasien dan keluarga. Nah, misalnya dari kebijakan, misalnya dari misalnya ya usianya terlalu muda, edukasinya kurang ya, kehamilan di luar nikah tinggi ya, atau mungkin kalau yang kaitannya dengan manajemen rumah sakit, mungkin penapisannya terlambat, alat ukurnya belum ada atau belum seragam, atau kaitannya dengan petugas kesehatan kurang edukasi ya, belum ada prosedur ya, kurang pengetahuan ya kalau untuk pasien ya. Jadi artinya ini beberapa masalah yang bisa kita identifikasi. Mungkin lebih mudah apabila kita membuat semacam seperti pohon ya, pohon masalah, atau orang juga bisa membuat fishbone ya. Jadi karena persalinan preterm bisa karena apa? Misalnya karena usia menikah muda. Usia menikah muda karena apa? Ya aturan menikahnya itu loh, karena terlalu loose, misalnya terlalu longgar misalnya. Bisa juga karena apa? Karena miskin. Miskin, keluarganya miskin, cepat-cepat dikawinkan supaya tidak menjadi beban, misalnya gitu. Atau mungkin karena budayanya seperti apa. Jadi ini bisa jadi akar masalah itu adalah sesuatu yang kadang-kadang di luar kita. Tapi kita menjadi tahu apa yang harus kita rekomendasikan untuk memperbaiki ya. Atau misalnya karena preterm itu karena penapisannya terlambat. Lah kenapa kok terlambat? Mungkin tidak ada alat penapisan. Kalau tidak ada alat penapisan, kenapa? Wah, belum diadakan. Jadi artinya di sini bisa dinas kesehatan belum mengadakan ya. Artinya di sini akan ada suatu rekomendasi yang spesifik untuk mencegah persalinan preterm itu apa ya. Jadi mungkin juga keterampilan petugasnya atau rujukannya tidak berjalan ya. Itu beberapa penyebab-penyebab yang bisa kita gali ya. Nah, Ibu dan Bapak mungkin nanti dengan latihan akan lebih
mudah ya kita mendiskusikan dan melatih ya, memahami tentang menggali akar masalah ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita sudah mempelajari tadi sejak dari pagi Dr. Nanis tentang bagaimana mengolah suatu data yang kita punya ini menjadi menganalisis apakah data kita ini valid, baik, dan dapat dipercaya, dan kemudian ini menjadi suatu informasi yang dapat kita pahami, kita bandingkan dengan standar, yaitu standarnya adalah menggunakan ketentuan klasifikasi Robson, dan bagaimana kita melakukan penggalian akar masalah ya, untuk supaya akhirnya kita dapat tahu penyebab utamanya apa dan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.